kekerasan seksual, maraknya kasus kekerasan seksual, dan pelecehan seksual di kampus. Halo, Assalamualaikum. Kenalin, nama aku Arum Sari dan selamat datang teman-teman di podcast kecil-kecilan aku hari ini. Jadi kita bahas tentang topik yang agak tricky ya, tapi ini juga salah satu hal yang penting banget buat dibahas, yaitu sexual harassment atau kekerasan seksual. Jujur aja ini tuh bukan topik yang gampang buat dibicarain guys, apalagi di ruang publik kayak gini. Tapi justru banyak orang yang takut atau yang gak berani speak up buat ngomongin masalah ini. Masalah ini tuh terus aja muter di lingkungan yang sama gitu. Dan ya bukan jadi berita di timeline doang, realitanya kekerasan seksual itu bisa terjadi di mana aja, bahkan di sekitar kita. Oke, jadi pertama itu apa sih kekerasan seksual? Kayak apa sih sexual harassment itu? Banyak orang yang mikir sexual harassment itu cuman kayak pemerkosaan, padahal sexual harassment itu nggak sempit itu guys maknanya. Kekerasan seksual itu semua tindakan yang menyerang atau melanggar batas tubuh dan perasaan seseorang, bisa lewat sentuhan tanpa izin, komentar jorok, ngirim foto yang gak senonoh, bahkan maksa orang buat melakukan hal yang tidak dia mau, itu termasuk kekerasan seksual. Dan yang bikin miris lagi, kadang kayak catcalling atau body shaming dianggap kayak normal atau cuma bercanda gitu. Padahal buat korbannya itu nyakitin banget guys. Masalahnya karena udah terlalu sering terjadi, kita jadi kebal dan nganggap hal itu normal. Nah, itulah di situ letak bahayanya. Kadang kita kalau speak up juga kayak dibilang, lu baperan banget sih. Dan kayak hal itu dibiasakan aja gitu di zaman sekarang ini. Dan disitulah guys letak bahayanya sexual harassment ini, karena dinormalisasikannya hal tersebut. Dan kayak kenapa sih bisa terjadi, kenapa sexual harassment ini marak banget zaman sekarang? Biasanya kekerasan seksual itu terjadi karena adanya power imbalance atau ketimpangan kekuatan. Nah, pelakunya itu punya posisi lebih kuat baik secara sosial, ekonomi, atau psikologis, dan ngerasa punya hak buat kontrol orang lain atau korbannya. Selain itu juga budaya patriarki juga itu masih kuat banget kan di Indonesia ini. Jadi hal-hal itu yang bisa menjadi faktor adanya sexual harassment itu sendiri. Kita tumbuh di masyarakat yang suka ngejudge atau ngekucilin korban itu sendiri. Kayak misalkan kayak ya lu sih lagian pakaiannya terbuka banget, atau dandanannya tuh menggoda banget, atau kayak lu sih keluar malam-malam. Jadi kayak gitu. Kayak padahal yang salah tuh bukan cara korban berpakaian atau cara korban dandan gitu guys, tapi orang atau individu yang gak bisa nahan diri dan gak ngerti batasan kayak gitu. Dan yang lebih sedihnya lagi, banyak korban yang akhirnya diam guys, karena takut mereka dijudge, takut mereka dihakimi, takut mereka disalahin, takut gak dipercaya, atau malah diintimidasi. Tapi itu juga bukan soal trauma, tapi juga kehilangan rasa aman buat ngomong. Jadi mereka itu kayak takut speak up kayak gitu. Dan dampaknya buat korban apa sih? Efek sexual harassment ini bahaya banget guys, dan gak main-main. Bisa bikin korbannya itu trauma berat, kehilangan percayaan diri, bahkan ngerasa dirinya tuh kotor gitu. Padahal ya mereka kan gak salah apa-apa, kan mereka dipaksa. Yang bikin makin sulit itu lingkungannya itu malah nyalahin korban gitu guys kan. Ya karena di masa sekarang ini kan orang-orang itu cuman lihat clickbait atau kayak ngeliat hoax kebanyakan. Jadi malah kalau kita speak up tentang gue digini nih, gue
terkena sexual harassment seperti itu. Dan apa sih peran media dan netizen dalam kasus sexual harassment ini? Karena sekarang itu zaman digital dan banyak banget AI, zaman society 5.0, semua itu bisa berpotensi viral guys, termasuk kasus sexual harassment ini. Masalahnya kadang niat bantu malah jadi bumerang. Kayak niat kita tuh kayak nyebarin video itu kan kayak ayo bantu, ayo kita speak up biar korban ini mencari keadilan terhadap pelaku gitu. Tapi malah kita sebarin videonya, sebarin fotonya, sebarin identitasnya, bahkan kita jadiin gosip, dan itu malah jadi bentuk kekerasan baru kayak melanggar hak dan privasi kayak gitu. Padahal niat kita itu sebenarnya nggak kayak gitu kan, niat kita tuh malah bantu, tapi hal itu malah jadi aib lah bagi korban kayak gitu guys. Dan media juga harus hati-hati kalau mau nge-up berita seputar sexual harassment ini. Bahasa yang mereka pakai juga bisa menentukan apakah korban makin terpojok atau malah dapat dukungan kayak gitu. Dan kita sebagai netizen atau Gen Z yang melek internet itu harus lebih aware, lebih peka kalau mau bela korban tersebut gitu. Kita harus lebih empati, tapi bukan dengan kayak drama-drama atau gosip-gosip yang ada. Jadi kita harus lebih kritis guys nanganin sexual harassment ini, karena ini termasuk kasus-kasus yang tricky ya. Kita harus lebih hati-hati, lebih kritis lagi dalam menanggapi kasus sexual harassment ini. Dan apa sih sebenarnya yang bisa kita lakuin sebagai Gen Z gitu atau generasi muda zaman sekarang? Sebenarnya banyak yang bisa kita lakuin, mulai dari hal-hal kecil sampai hal-hal yang besar. Dan untuk hal-hal yang kecil ini, pertama kita bisa pahami konteks atau konsen antara iya dan enggak. Itu punya arti besar guys. Kalau seorang nyaman, ya udah stop. Kalau mereka bilang enggak ya enggak, dan kita nggak boleh maksa. Jangan ngerasa kayak normal gitu, kayak ya lah cuman gitu doang, nggak boleh, karena kita nggak boleh memaksakan kehendak orang lain seperti itu guys. Kedua itu kita nggak boleh menyalahkan korban. Kalau ada korban cerita sama kita jangan tanya lah emang lu ngapain kayak gitu, ya jangan tanya alasannya kenapa, tapi kita dengerin dulu, pahami baik-baik, jangan main hakim sendiri, nggak boleh ngejudge. Kadang yang korban butuhin itu cuma didengar gitu dan dipercaya, nggak dihakimi. Dan yang ketiga, yang terakhir ini penting banget, yaitu speak up. Kalau lihat ada orang yang dilecehin atau mengalami suatu ketidakadilan, ya kita nggak boleh diem, kita nggak boleh stage gitu, kita harus aware guys. Kadang satu suara kecil itu penting buat mengalami perubahan tersebut. Jadi kayak gitu. Jadi kesimpulannya itu kita nggak boleh main hakim sendiri terhadap korban, kita juga nggak boleh menormalisasikan pelecehan atau sexual harassment, dan jangan sampai kita yang melakukannya, dan jangan sampai juga kita menjadi korbannya gitu guys. Dan kita harus bijak-bijak dalam memahami berita, memahami internet, dan lebih aware dalam kasus-kasus yang terjadi di sekitar kita seperti itu. Mungkin sekian dari pembahasan yapping-yappingnya dari aku, semoga bermanfaat.